Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ikhwan akhwat fillah. Di sini saya ingin menceritakan kepada antum semua kisah Talut dan Jalut. Dulu pada zaman Nabi Musa, pengikutnya yang terkenal dengan sebutan Bani Israel banyak yang membangkang untuk berperang memasuki daerah Kan'an atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Palestina. Atas pembangkangannya itulah akhirnya mereka dihukum oleh Allah dengan terperangkap di Gurun Sinai selama 40 tahun. Sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun, Bani Israel dipimpin oleh Yosha alias Joshua bin Nun yang berhasil memimpin penaklukan daerah sekitarnya mulai Amalikoh, Madian, Aram, dan lainnya. Bahkan memimpin memasuki Palestina. Setelah Yosha dan para pemimpin lainnya meninggal dunia, mereka terpecah-pecah, terlibat dalam konflik akut, serta melupakan ajaran Taurat. Alhasil, ketika terjadi perang kembali dengan orang Palestina, pemimpin Jalut Bani Israel ditimpa kekalahan yang menghinakan. Wanita dan anak cucu mereka dihinakan, dan peti yang isinya catatan perintah Tuhan atau Taurat juga dirampas, dibawa ke rumah Dujon, Tuhan orang Palestina. Dalam situasi kenestapaan dan kehinaan, ia meminta pada orang paling soleh di antara mereka, yaitu Nabi Samuel, agar diangkatkan untuk mereka seorang raja, memimpin perang, mengembalikan kehormatan. Namun Samuel mengatakan, adalah mungkin sekali kalian akan undur diri ketika kalian diajak berperang, persis seperti di era Musa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 246. Menanggapi sindiran ini, Bani Israel menjawab, apa mungkin kami undur diri, padahal perang justru untuk merebut kembali kehormatan kami. Akhirnya disampaikan oleh Samuel kepada mereka, akan datang seorang pemimpin bernama Talut yang mempunyai tugas untuk menyatukan kalian semua dan menjadi raja pertama. Riwayat hidup Talut sebelum menjadi raja. Talut semula adalah anak desa dari golongan Bani Israel, bahkan anak seorang yang tak punya. Jangankan ia akan dikenal sebagai seorang pemimpin, dalam pergaulan sehari-hari saja jarang orang yang kenal kepadanya. Tetapi dia adalah seorang yang berbadan kuat dan sehat, tinggi dan gagah perawakannya, matanya tajam, pikirannya pun luas dan tajam pula. Dan juga dia mempunyai hati yang suci dan bersih, budi pekertinya yang halus dan agung. Dia tinggal di desa kecil bersama ayahnya. Pekerjaannya petani dan berternak. Pada suatu hari ketika ia sedang berada dalam kandang keledai bersama ayahnya, ternyata keledai betinanya tidak berada dalam kandang. Mungkin keledai itu tersesat di kampung lain. Dengan ditemani oleh seorang anak, pergilah dia mencari keledai itu di tengah-tengah padang yang luas dengan menyeberangi jurang dan mendaki gunung. Berhari-hari mereka mencarinya sampai luka-luka di kaki keduanya, sehingga seluruh badan mereka pun terasa capek dan letih. Namun keledai itu belum juga dia temukan. Lalu dia berkata kepada seorang anak yang bersamanya, mari kita pulang. Mungkin ayah telah khawatir terhadap kita karena berhari-hari belum pulang. Kemudian anak itu menjawab, sekarang ini kita sudah sampai di sebuah desa yang bernama Sofa, di mana Nabi Allah yang bernama Samuel tinggal di sana. Lebih baik kita bertemu dulu dengan Nabi yang mulia itu, kemudian bertanya kepadanya tentang keledai kita yang hilang. Semoga turun malaikat kepadanya membawa wahyu sehingga dapat memberi petunjuk kepada kita tentang keinginan kita ini. Setelah mendengar ucapan yang seperti itu, muncul kembali harapan dalam hati Talut. Lalu keduanya berjalan lagi.
dan bertanya keberadaan dari rumahnya Nabi Samuel tersebut. Tiba-tiba keduanya bertemu dengan dua orang anak perempuan yang sedang mencari air sungai. Mereka minta untuk ditunjukkan rumahnya Nabi yang mulia tersebut. Anak itu pun menjawab, "Barang siapa yang ingin bertemu dengan Nabi Samuel, maka harus menunggunya di puncak bukit tempat berdirinya mereka." Dan kemudian tahulah Tolut bahwa itu adalah Nabi Samuel yang sudah terlihat tanda-tanda kenabiannya dari orang-orang yang ditemuinya, dan juga menurut keterangan dari kedua anak perempuan itu. Mereka berdua saling memandang, dan terkaitlah antara keduanya hati yang bersih, jiwa yang saling tertarik, walaupun mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Dan Samuel pun juga tahu bahwa itu adalah Tolut yang pernah diwahyukan Allah kepadanya untuk dijadikan seorang raja sebagai pemimpin dan jenderal bagi bangsa Israel yang membutuhkan pemimpin waktu itu. Setelah itu Tolut bertanya bahwa maksud kami menemui Tuan adalah untuk bertanya mengenai keledai ayahku yang hilang di padang yang luas ini. Apakah Tuan dapat memberitahu kepada kami dengan ilmu tinggi yang Tuan miliki? Kemudian Nabi Samuel menjawab, "Keledai kalian yang hilang itu sekarang telah berjalan pulang menuju ke kandangnya sendiri. Janganlah engkau bersusah payah untuk mencarinya lagi. Di sini saya ingin bertemu denganmu untuk sebuah urusan yang lebih penting dan mulia, bukanlah mengenai keledai yang hilang, akan tetapi mengenai sebuah urusan kemerdekaan yang sudah lama hilang, dan bahwa Allah telah memilihmu menjadi raja bagi Bani Israel untuk menyatukan mereka, lalu menyusun kekuatannya untuk menghadapi musuh-musuh yang sudah menjajah dan mengusir mereka dari tanah airnya sendiri. Di samping itu juga Allah telah menjanjikan pertolongannya kepada engkau dengan mendapatkan kemenangan di dalam pertempuran melawan penjajah itu." Dan Tolut menjawab, "Apakah saya akan menjadi raja, pemimpin, dan jenderal mereka? Saya ini adalah keturunan Bunyamin, adik dari Nabi Yusuf, orang yang terhina dalam kalangan bangsa-bangsa yang 12 suku atau Al-Asbat, paling miskin dan melarat. Bagaimana saya dapat menjadi raja untuk memegang pemimpin atas bangsa yang besar ini?" Kemudian Samuel berkata, "Ini adalah atas iradat dan wahyunya Allah, sudah menjadi perintah Allah dan kehendaknya. Hendaknya engkau bersyukur atas nikmat Allah itu dan membulatkan tekadmu untuk memimpin dan berjuang di wilayah ini." Sesudah Samuel dan Tolut berjabat tangan, keduanya lalu pergi menemui bangsa Israel. Nabi Samuel bersabda kepada mereka, "Hai Bani Israel, Allah telah mengutus Tolut untuk menjadi raja bagi kalian semua. Dia sekarang berhak untuk memegang pemimpinan atasmu. Maka hendaklah kamu semua tunduk dan taat terhadap kepemimpinannya. Bersiaplah untuk menghadapi musuh-musuhmu di bawah komandonya." Tolut adalah seorang pemimpin yang memiliki loyalitas dan semangat juang yang tinggi serta wawasan yang luas, terutama dalam bidang politik dan kemasyarakatan. Dengan kelebihannya itu, ia berhasil menghimpun kekuatan Bani Israel untuk melepaskan diri dari penjajahan Jalut. Riwayat hidup Jalut adalah seorang pemimpin perang bangsa Palestina yang terkenal kejam, bengis, dan tak berperi kemanusiaan. Jalut muncul diperkirakan orang sekitar abad ke-11 sebelum Masehi. Ia merupakan lawan dari Tolut yang ditunjukkan Tuhan menjadi raja pertama Bani Israel melalui wahyunya lewat Samuel. Dalam sebuah pertempuran, Jalut dibunuh oleh seorang pemuda yang menggabungkan dirinya dalam pasukan Tolut, bernama Daud atau Nabi Daud, putra seorang yang soleh. Daud menghancurkan kepala Jalut dengan batu-batu besar yang dilemparkan kepadanya. Diungkapkan dalam riwayat bahwa keberanian Daud untuk membinasakan Jalut
bangkit karena Talut sangat mengharapkan adanya seorang tentara yang sanggup membunuh Jalut. Bahkan Talut mengeluarkan suatu maklumat, barang siapa sanggup membunuh Jalut sehingga kaum beriman terpelihara dari tipu dayanya, akan dikawinkan dengan salah seorang putrinya dan akan diangkat menjadi raja sesudahnya. Terbunuhnya Jalut oleh Daud semakin memantapkan kedudukan Talut sebagai raja Bani Israel yang pertama. Kekuasaan kemudian berpindah ke tangan Daud. Dalam Al-Quran, kehadiran pasukan Jalut melawan tentara Talut ini adalah sesudah berlalunya kurun Nabi Musa. Kisahnya diungkapkan kembali oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 247 200 sampai 251.